When your house down and you sit in front of the court, the lawyers still something with you. Kita lanjut mengikuti perjalanan Koes Bersaudara. Setelah album pertama Koes Bersaudara dirilis pada tahun 1962, John Kuswoyo memilih mengundurkan diri. Sehingga formasi Koes Bersaudara pada estafet berikutnya adalah Tony, Yo, Yon, dan Nomo. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. She whispered in your ear, don't you know your heart will cry? I don't know what it is to be, 'cause I'm not in love. You know it's true, and so they say the stars above, yes I'm in blue. Koes Bersaudara semakin produktif merilis album, sementara kondisi politik tanah air sedang menjalankan Manipul Usdek yang menjadi dasar dari demokrasi terpimpin yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno sejak ia berpidato pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. I prohibit Beatles and Beatlism here. And I prohibit also twist here. It's a mental disease. What are the penalties, Mr. President? And I have instructed the police just only to cut the hair. Cut the hair. Cut the hair. Yang menjadi sumber pergesekan antara Bung Karno dengan Koes Bersaudara adalah salah satu poin dari Manipul Usdek, yaitu kepribadian, di mana Koes Bersaudara dianggap ikut menyebarkan neo-imperialisme melalui budaya yang dilakukan oleh negara-negara barat yang juga dianggap dapat merusak kepribadian bangsa. Bung Karno menyebut musik Koes Bersaudara yang terpengaruh oleh musik-musik barat itu dengan istilah musik ngak-ngik-ngok. Aku tiada ragu untukmu kasihku. Mari kita bergembira, sukaria bersama. Bung Karno pun berusaha menghadang pengaruh budaya luar dengan mengangkat tari lenso yang populer di kalangan muda-mudi di wilayah Maluku, Minahasa, dan Sulawesi Utara sebagai tarian pergaulan untuk menggantikan dansa-dansi ala barat. Dan ia pun juga membuat lagu berirama lenso dengan bantuan orkes irama pimpinan Jack Lesmana dan dinyanyikan oleh Rita Zahariah, Nin Lesmana, Titi Puspa, dan Bing Slamet yang berjudul Bersukaria. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Oh my poor clown. Go clown, go clown. To all the saints to show ya cake. You may all fly your mind away, but oh, now they till you die. Oh my, oh my. Sebagaimana umumnya anak muda yang berjiwa pemberontak,
Kus Bersaudara tetap bermusik sesuai dengan jiwa mudanya, sehingga Tony, Yon, dan Yo ditangkap tentara dari Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan dimasukkan ke penjara Glodok pada tanggal 1 Juli 1965. Kemudian, Nomo atas kesadarannya sendiri datang menyerahkan diri. Hebatnya, walaupun di penjara, ternyata mereka tetap masih bisa melahirkan karya-karya baru yang beberapa di antaranya menggambarkan perasaan mereka saat berada di dalam penjara. Kemudian setelah sekitar 3 bulan atau sehari sebelum meletusnya G30 SPKI, mereka pun dibebaskan dari penjara tanpa alasan yang jelas. Kini kita harus menyeberangi waktu jauh dulu untuk mendengar kejelasan tentang ini. Nah, ini udah waktunya dibuka ya? Iya. Buka ya. Seandainya Anda ini dibutuhkan oleh negara, Anda sanggup nggak? Harus sanggup. Kita juga demikian waktu itu. Oh, jadi apa yang terjadi? Harus diingat, pada saat itu adalah kita sedang konfrontasi dengan Malaysia. Dan Bung Karno itu tidak suka dengan segala bentuk new kolonialisme, new imperialisme. Dia tidak suka. Nah, kemudian kita didengungkan di Nusantara ini seolah-olah tidak suka dengan pemerintahan dia. RI itu. Perlunya apa? Nanti setelah kita digembar-gemborkan, jangan seperti saudara-saudaramu Kus Bersaudara itu ngak-ngok, Elvisan. Saya masih ingat waktu itu beliau pidato di depan DMNI. Nah, ini memang supaya didengar seolah-olah kita tuh memusuhi. Ditangkap, masuk jail. Nanti kita akan dikirim ke sana. Secara diam-diam kita keluar dari penjara, terus kita eksodus ke Malaysia. Di sana kita bikin ya semacam gerakan counter lah gitu. Ceritanya begitu. Mana yang benar? Kus Bersaudara benar-benar di penjara? Atau itu semua hanya drama untuk membela kepentingan politik pada saat itu? Apakah jawabannya ada pada lagu-lagu mereka saat dibui? Atau dari pernyataan mereka saat di usia senja? Hanya mereka yang tahu. Yang lebih penting, band Kus Bersaudara ini telah menjadi band legendaris yang paling diperhitungkan untuk sejarah musik Indonesia. Album pertama setelah keluar dari penjara, To The So-Called The Guilties, meraih penjualan lebih dari 800.000 keping, serta mendapat sertifikat platinum, masuk peringkat ke-6 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Walaupun Kus Bersaudara bukan grup band khusus musik rock, tetapi album ini tentu dapat dikatakan sebagai album musik rock pertama di Indonesia. Usai di penjara dan bisa kembali berkarya dengan bebas, Tony mengkehendaki agar semua anggota Kus Bersaudara untuk totalitas dalam bermusik. Hal ini membuat Nomo harus memilih antara musik atau pekerjaan. Ternyata Nomo lebih memilih pekerjaannya. Kemudian karena tanpa Nomo, Yo juga memutuskan ikut keluar dari band Kus Bersaudara. Dengan keluarnya 2 anggota Kus Bersaudara, maka band ini pun bubar di tahun 1968. Kisah tentang Kus Bersaudara memang telah usai, tetapi semangat bermusik Tony belum juga padam. Bersama Yon, mereka menatap masa depan dengan band baru yang kita kenal dengan nama Kus Plus.